Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan 3 aparatur sipil negara ASN. Total sudah ada lebih dari 1.000 orang yang menerima vaksin ini. Polisi menyebut 3 ASN yang menjual vaksin secara ilegal adalah 1 dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Kusta di Medan dan 2 ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketiganya bekerja sama dengan agen properti perumahan yang bertugas mencari pembeli vaksin. Aksi jual beli vaksin sudah berlangsung sejak April dan berlangsung 15 kali. Vaksin yang diberikan selaku dia dokter di Rutan Tanjung Gusta ini harusnya diberikan kepada pelayan publik di Rutan Tanjung Gusta dan para tenaga napi yang ada di sana. Tetapi itu tidak diberikan ke sana, disalurkan ke sana, tetapi diberikan kepada masyarakat tadi yang membayar. Dari hasil pendalaman kita, SI selaku koordinator sudah melakukan kurang lebih 15 kali kegiatan vaksin berkelompok ini, saudara-saudara sekalian. Dengan jumlah orang yang sudah divaksin kurang lebih 1.085 orang di 15 tempat. Sementara itu polisi telah menetapkan 4 pelaku yang menjual vaksin ilegal sebagai tersangka. Mereka mengaku telah melakukan aksinya sejak April dan total uang yang terkumpul hingga kasus ini terungkap yaitu sekitar Rp271 juta. Kami dari kelompok 2, berdasarkan berita yang sudah kita saksikan bersama, kami akan mengangkat isu penjualan vaksin ilegal oleh oknum ASN Dinkes Sumatera Utara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Farhan Robani, teman saya Muhammad Faizul Satrio Utomo, dan Yuyun Wahyu Setiani. Kelompok kami akan membahas tentang isu penjualan vaksin ini yang pertama dengan fishbone diagram. Dari fishbone diagram kita dapat melihat penyebab terjadinya isu penjualan vaksin ilegal ini. Terdapat 3 dimensi yang kami rumuskan, yaitu individu, budaya korupsi, dan sistem. Pertama, individu terdiri atas keserakahan yang dapat menyebabkan seseorang tidak pernah puas atas apa yang dimiliki dan selalu ingin mendapatkan lebih. Selanjutnya, kontrol diri. Seseorang tidak memiliki kontrol diri untuk menahan keserakahannya akan membuat ia akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hal ini akan semakin diperparah dengan gaya hidup yang berlebihan, yang akan membuat seseorang semakin serakah dan akan melakukan segala cara untuk memperkaya diri. Selanjutnya, budaya korupsi akan dijelaskan oleh Yuyun Wahyu Setiani. Baik, penyebab isu dilihat dari budaya korupsi atau korupsi yang membudidaya diantaranya. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi-petinggi yang memiliki kuasa. Yang kedua, masih dianggap lumrahnya korupsi oleh beberapa orang. Yang ketiga, berkembangnya korupsi yang saat ini perilaku korupsi tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari level menteri sampai kepada level kepala desa. Kemudian, dimensi sistem akan dijelaskan oleh Faizul. Baik, dilihat dari sistem, yang pertama itu terdapat celah dalam proses distribusi dan pelaporan vaksinasi COVID-19. Yang dapat kita ketahui bahwa proses distribusi dan pelaporan ini seutuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, lemahnya sistem pengawasan dari atasan atau dari pusat. Sudah kita ketahui bahwa tadi dari kasus ini sudah dilakukan sebanyak 15 kali. Berarti sudah 15 kali kecolongan untuk pengawasan mengenai distribusi dan pelaporan vaksinasi COVID-19 ini. Yang ketiga, yaitu penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak memberi efek jerah. Selanjutnya, akan kami kaitkan kasus ini dengan nilai-nilai dasar aneka ASN. Yang pertama, yaitu akuntabilitas. Poin yang pertama yaitu tentang integritas. Hal ini tentu melanggar aturan dan hukum serta kode etik profesi, dinas kesehatan, dan juga ada dokter di dalamnya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab, yaitu menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang telah diberikan kepada ASN tersebut. Kemudian yang ketiga, keadilan. Memberikan vaksin kepada masyarakat yang bayar. Seharusnya vaksin tersebut diberikan kepada pegawai rutan dan juga napi. Yang keempat, ada kejujuran, yaitu melakukan kecurangan jual beli vaksin dan juga pelaporannya. Yang
kelima yaitu ada transparansi, yaitu menutupi praktik ini dan tidak terbuka terkait distribusi vaksin. Selanjutnya, mengenai etika publik akan dijelaskan oleh Farhan. Mengenai poin aneka yang kedua yang dilanggar adalah etika publik. Indikator yang pertama adalah jujur. Di sini, oknum ASN Dinkes tidak jujur dalam memberikan vaksin kepada pihak yang semestinya. Selanjutnya, indikator kedua adalah terbuka, karena oknum ASN menyembunyikan pengalokasian vaksin secara ilegal kepada pihak yang tidak berhak. Selanjutnya, yang ketiga adalah tulus. Dalam hal ini, oknum ASN mendistribusikan vaksin dengan berharap imbalan berupa uang. Selanjutnya adalah, indikator yang keempat adalah adil. Dalam hal ini, oknum ASN memberikan vaksin kepada pihak yang tidak seharusnya menerima, dan lebih parahnya lagi dengan cara yang tidak benar. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah anti korupsi yang akan dijelaskan oleh Yuyun Wahyustiani. Poin anti korupsi yang dilanggar diantaranya yaitu jujur. ASN yang menjual vaksin tidak amanah dalam tugas mendistribusikan vaksin. Kemudian poin yang kedua peduli. ASN tersebut tidak peduli terhadap dampak dari menjual vaksin, baik dampak terhadap negara maupun bangsa. Kemudian sederhana. Pihak terkait memperkaya diri dengan uang hasil dari menjual vaksin dan melakukan hedonisme. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Rendahnya rasa tanggung jawab dari pihak yang melakukan korupsi terhadap tugas yang ia emban dalam pendistribusian vaksin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.